Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Hasanah. Saya dari kelas 8 Sa'ad bin Abi Waqqas. Saya akan menjelaskan tentang sistem pencernaan pada manusia. Sistem pencernaan pada manusia terdiri atas saluran pencernaan dan kelenjar pencernaan. Saluran pencernaan dibangun oleh berbagai macam organ pencernaan, sedangkan kelenjar pencernaan meliputi kelenjar ludah, pankreas, dan hati. Adapun struktur organ pencernaan yang paling utama ada mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, berakhir di anus. Adapun mulut, di dalam mulut terdapat gigi, lidah, dan kelenjar ludah. Selanjutnya ada kerongkongan. Lidah akan mendorong bolus menuju kerongkongan, yaitu saluran antara mulut dan lambung. Sebelum bolus didorong ke kerongkongan, bolus akan melewati saluran di belakang mulut yang disebut dengan faring. Selanjutnya ada lambung. Lambung merupakan kantong berotot yang berada di dalam rongga perut di bagian kiri. Lambung terdiri atas 3 bagian, ada kardia, fundus, dan pylorus. Di dalam lambung, makanan dicerna secara mekanik dan kimiawi. Selanjutnya ada usus halus. Usus halus merupakan saluran pencernaan yang panjang. Semua proses pencernaan akan berakhir di usus halus. Selanjutnya ada usus besar. Usus besar merupakan saluran pencernaan yang terakhir. Usus besar panjangnya sekitar 1 m. Di dalam usus besar terjadi proses pengaturan air dan pembusukan bahan sisa makanan yang tidak dapat dicerna, sehingga membentuk feses. Berikut video sistem pencernaan pada manusia. Setelah dari mulut, makanan kita menuju kerongkongan. Kerongkongan adalah suatu saluran seperti tabung sepanjang 20 cm yang menghubungkan antara rongga mulut dengan lambung. Berarti tujuan selanjutnya ke lambung ya, Pipo? Betul, Bo. Lambung adalah bagian dari organ pencernaan manusia yang paling elastis. Lambung berbentuk seperti kantong dan terletak di dalam rongga perut sebelah kiri atas. Di dalam lambung, makanan mengalami pencernaan secara mekanis dan kimiawi. Selanjutnya, makanan dicerna di usus halus dulu. Usus halus merupakan usus terpanjang dalam saluran pencernaan, karena panjangnya mencapai 6 hingga 7 meter. Di dalam usus halus terdapat cairan khusus yang membantu penyempurnaan pencernaan makanan. Oh iya, usus halus terdiri dari 3 bagian, yaitu usus 12 jari, usus kosong, dan usus penyerapan. Apa aja ya fungsinya? Usus 12 jari atau disebut juga duodenum memiliki panjang kira-kira 25 cm. Usus 12 jari mencerna makanan dengan bantuan getah pankreas dan getah empedu. Getah pankreas dihasilkan oleh kelenjar pankreas. Getah pankreas mengandung enzim-enzim berikut. Enzim amilase berfungsi mengubah zat tepung atau amilum menjadi zat gula atau glukosa. Enzim tripsin berfungsi mengubah pepton menjadi asam amino. Enzim lipase berfungsi mengubah lemak menjadi asam lemak dan gliserol. Kalau getah empedu dihasilkan oleh hati dan disimpan dalam kantong empedu. Getah empedu berfungsi untuk mencerna lemak. Selanjutnya, usus kosong atau jejunum terletak di antara usus 12 jari dan usus penyerapan. Usus kosong memiliki panjang sekitar 2,5 meter dan berfungsi untuk mencerna makanan dari usus 12 jari. Terakhir adalah usus penyerapan yang merupakan tempat penyerapan sari-sari makanan. Di seluruh permukaan dindingnya terdapat ujung-ujung pembuluh darah yang menyerap sari-sari makanan. Kemudian, sari makanan diedarkan melalui aliran darah ke seluruh bagian tubuh. Jadi makanan yang kita makan kembali lagi ke dalam tubuh kita ya? Iya, Bo. Habis itu, sisa makanan yang dicerna masih berlanjut ke usus besar. Nah, usus besar berfungsi menyerap cairan, vitamin, dan mineral dari sisa-sisa makanan yang telah diserap oleh usus halus. Pada usus besar, terdapat bakteri yang berguna untuk tubuh bernama E. coli yang berfungsi untuk membantu proses pembusukan sisa makanan. Proses pembusukan sisa makanan akan menghasilkan kotoran atau feses yang kemudian dikeluarkan melalui anus. Oh gitu. Nah, gimana dengan mulus? Itu disebabkan oleh apa ya, Pipo? Organ terakhir yang bernama rektum adalah ujung muara dari usus besar yang berfungsi sebagai tempat penyimpanan feses sementara. Ketika rektum terisi penuh dengan feses, maka saraf akan mengirimkan respon kotak yang menimbulkan rasa ingin buang air besar. Anus adalah lubang di bagian bawah pantat yang berfungsi sebagai tempat keluarnya feses dari tubuh. Sekian, terima kasih.